Apa jadinya kalau Wuling Darion dikeluarkan versi lakinya? Ini adalah Wuling Action EV 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Diperas, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Wuling terbaru yang modelnya SUV 7-seater. Ini adalah Wuling Action ya, dari singkatan Explore Indonesia. Jadi memang Wuling itu suka pakai nama-nama singkatan-singkatan dari kata-kata Indonesia. Salah satunya adalah Wuling Action ini. Dimana untuk Wuling Action ini, dia adalah mobil SUV yang memiliki dua pilihan mesin. Ada mesin EV dan ada mesin PHEV atau plug-in hybrid. Dan kali ini yang kita bongkar adalah yang EV-nya. Kabarnya mobil ini akan dijual mulai dari 300 jutaan ya. Tapi untuk harga resminya nanti kita akan cantumkan langsung di kolom deskripsi. Jadi teman-teman klik judulnya aja, nanti di bawahnya sudah ada harga lengkap termasuk Wuling Action ini juga. Dan buat teman-teman yang pengen tahu juga seperti apa sih kelengkapan, fitur-fitur, dan juga spek dari Wuling Action ini, apakah mobil ini akan menjadi mobil best seller di masa depan? Nah, nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Wuling, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi saya Anam dari Wuling Prima Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana buat pembelian unit Wuling baru, bisa WhatsApp Anam di 0813 83 kali 59087. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke Wuling Prima Cibubur yang beralamat di Jalan Alternatif KM 18, patokannya sebelum pintu masuk kota wisata. Selain melayani pembelian Wuling baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi Bapak Ibu yang ingin servis mobil kesayangannya, Wuling, bisa datang ke showroom kami. Atau hubungin Anam terlebih dahulu, nanti Anam bantu buat bookingin jadwal servisnya. Sehingga Bapak Ibu saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana buat pembelian unit Wuling baru, Anam sudah siapkan promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil Wuling secara cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga ratusan juta, dan bahkan bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya mobil yang terbaru Wuling Action, DP mulai 50 jutaan saja. Lalu Wuling Darion, DP mulai 40 jutaan, Wuling REV DP mulai 3 jutaan, Wuling Bingo EV DP mulai 3 jutaan, Wuling Cloud EV DP 3 jutaan juga. Bahkan Wuling Cortez Bapak Ibu bisa memiliki dengan DP mulai dari 1 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Wuling dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial 2-6 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayar di tahun depan setelah Bapak Ibu menikmati mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan mobil Wuling baru, cukup hubungin Anam saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling ke showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan jasa servis gratis 3 tahun atau 50.000 km. Bahkan untuk Wuling Darion dan Wuling Action akan mendapatkan free service selama 10 tahun atau 105.000 km. Selain itu, kita juga memberikan garansi 5 tahun atau 100.000 untuk mobil bensin. Dan untuk mobil EV dan PHEV, kita garansi baterai seumur hidup. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Wuling melalui Anam, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung voucher nano coating atau voucher belanja tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa hubungin Anam, nanti Anam siapkan unit test drive-nya. Dan jika Bapak Ibu tidak ada waktu buat ke showroom kami, cukup kirimkan alamat. Nanti Anam akan datang ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Wuling, jangan lupa hubungin Anam ya. Jangan membeli mobil Wuling sebelum dapatkan promo terbaik dari Anam. Ingat Wuling, ingat Anam. Ya, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Anam, salah satu sales marketing senior dari Wuling Prima Cibubur. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Wuling nanti bisa konsultasi ke Mas Anam. Nomornya ada di deskripsi. Di bawahnya juga kita sudah lampirkan harga lengkap ya, harga resmi launching dari Wuling Action ini termasuk para kompetitornya juga. Oke, kita langsung bongkar ya. Wuling Action yang tipe EV, tipe iX 2026. Ngomongin Wuling Action ini memang termasuk mobil SUV yang cukup besar, yaitu memiliki panjang di 4.745 mm, lebarnya di 1.850 mm, dan tinggi di 1.755 mm, dan memiliki ground clearance di 160 mm atau 16 cm. Dan untuk desain wajah depannya, karena ini yang EV, jadi teman-teman bisa lihat memang dia karakternya hampir full tertutup ya di bagian grillnya. Kemudian di atasnya ini ada ornamen garnish list warna hitam glossy yang cukup lebar dengan motif metrik-metrik di bagian tengahnya, lengkap dengan logo Wuling berwarna chrome ya. Dan ini seolah kin look menyambung sampai ke lampu-lampunya gitu ya. Dimana untuk lampunya kalau teman-teman amati memang mirip kayak yang ada di Wuling Darion juga. Sudah ada lampu di RL, atas dan bawah modelnya garis horizontal yang bisa bergantian dengan lampu senjanya. Dan untuk lampu sennya pun sudah LED dengan lampu utama yang sudah LED proyektor juga ya. Bahkan yang menarik, dia punya lampu corner light juga nih. Jadi kalau teman-teman lagi belok, dia akan memberikan cahaya sesuai dengan arah kita berbelok. Selain itu memang tidak ada fog lampnya ya di bagian bawah, mirip banget dengan Darion. Dan dia ada rongga terbuka di bumper kanan kirinya yang tentunya akan memberikan intake udara untuk pengereman di roda-roda belakangnya. Lalu di bagian tengahnya ini ada finishing warna hitam glossy ya, dengan ruang terbuka yang di finishing warna hitam juga, dengan bumper paling bawah itu di finishing warna hitam doff yang seolah-olah menyambung sampai ke bodi kanan kirinya. Di bagian tengah dilengkapi dengan kamera depan karena sudah ada kamera 360, dan tidak lupa dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang sudah pakai 2.0, yang mana sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, yang saat teman-teman aktifkan cruise controlnya ketika ada kendaraan di depan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk mengikuti atau menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Dilengkapi juga dengan forward collision mitigation ketika ada objek di depan yang sudah dekat, seandainya driver terlambat menginjak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Lalu dilengkapi juga dengan blind spot monitoring untuk mendeteksi adanya kendaraan-kendaraan lain di area blind spot ya, di kanan kiri kendaraan. Lalu dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert untuk memberikan peringatan juga ketika ada kendaraan di belakang saat kita lagi mau mundur. Dan dilengkapi juga dengan lane keeping assist dan lane following assist untuk menjaga mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi supaya lebih aman di tengah jalan. Dan terakhir juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi untuk yang tipe X ini sudah dilengkapi dengan ADAS yang sudah cukup lengkap, sehingga untuk keamanannya juga tentunya akan sudah lebih aman ya dibandingkan mobil-mobil yang belum ada ADAS-nya. Dan kita lihat secara keseluruhan tampilan eksterior depannya ini memang terlihat mengotak gitu ya, kelihatan gagah, tetap terlihat maskulin juga. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Wuling Action ini ada dua tentunya ya. Yang kita bongkar kali ini adalah yang EV dan ada yang PHEV sebenarnya ya, yang mungkin nanti kedepannya kita akan bongkar juga. Dimana untuk mesinnya EV sendiri ini dibekali dengan mesin EV berkapasitas 69,2 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 530 km. Jadi mesinnya ini memang sama dengan Wuling Darion EV ya. Dan untuk tenaganya sendiri juga cukup besar, yaitu di 204 PS dengan torsi di 310 Nm berpenggerak roda depan. Dimana untuk pengecasannya ini juga sudah dilengkapi dengan AC dan DC, yang kalau teman-teman cas DC dengan fast charging itu dari 30% sampai 80% memakan waktu sekitar 30 menitan aja. Jadi mobil ini memang cukup memiliki jarak tempuh yang jauh dan cukup bertenaga juga ya. Dan dengan penggerak roda depannya tentunya mobil ini juga akan sangat nyaman ketika kita pakai di jalanan sehari-hari.
Dan untuk yang PHEV-nya, walaupun kita nggak ada mobilnya, itu dia tenaganya sedikit lebih kecil, yaitu di 97 PS dengan torsi di 204 Nm. Jadi memang untuk yang EV-nya ini memiliki tenaga yang jauh lebih besar. Dan kita lihat pada kap mesinnya, walaupun mobil EV tetap dilekasi peredam ya, seperti ini. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya, ini dibekali dengan velg yang cukup besar juga, R18 two-tone polish, dengan profil ban di 215/55 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram di bagian depan, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan hill start assist juga untuk keamanan pengeremannya. Lalu ada over fender yang cukup lebar di atas rodanya ini warna hitam doff dan seolah-olah menyambung sampai ke belakang juga ya, dimana untuk bodi samping bawah pintu-pintunya ini di finishing warna hitam doff yang cukup lebar. Kemudian untuk spionnya, housing di bagian atasnya di finishing warna bodi dilengkapi dengan lampu sen yang sudah LED. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis dan tentunya sudah auto folding atau connect dengan remote-nya. Dan dia juga ada kamera sampingnya ya, karena sudah ada kamera 360. Lalu di bagian pilar depan sampai ke belakang ini di finishing warna hitam, jadi akan menambah kesan yang sporty ya. Jadi warnanya itu two-tone, lengkap dengan roof rail yang di finishing warna hitam glossy juga, termasuk di bagian atapnya. Door handle-nya di finishing warna body, dilengkapi dengan tombol smart entry karena kuncinya sudah kilas. Begitu pula dengan door handle belakangnya juga model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya ini juga cukup menarik karena di roda belakangnya sudah dilengkapi dengan rem yang sudah cakram juga. Jadi depan belakangnya sudah pakai rem yang cakram. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat ya, tampilan eksterior sampingnya ini juga terlihat benar-benar kelihatan SUV yang gagah gitu ya. Modelnya agak kotak tapi terlihat maskulin. Dari belakang ini tampilannya juga kelihatan maskulin ya, cukup modern, agak kotak juga dengan roof spoiler di bagian atas di finishing warna hitam glossy dengan lampu yang cukup elegan juga, sudah LED di bagian tengahnya dengan kaca yang sudah anti embun juga ya, bahkan dilengkapi dengan wiper belakang juga. Tengahnya ada logo Wuling berwarna chrome, di bawahnya tengah dia ada kamera belakang, jadi kameranya sudah ada 4 ya, kamera 360. Kemudian untuk lampu-lampunya ini juga sudah full LED semuanya, baik untuk lampu malam, lampu rem, lampu sennya juga sudah sequential dan dilengkapi dengan lampu mundur yang sudah LED juga. Lalu ada emblem Action EV yang menunjukkan mesinnya EV tentunya. Kemudian di bagian bawahnya bempernya ini juga cukup kelihatan kekar, cukup lebar di finishing warna hitam doff di bagian atas dan bawahnya. Di tengahnya di finishing warna satis chrome, lengkap dengan 4 titik parkir sensor. Selain ada kamera tadi, untuk keamanan belakangnya ada parkir sensor. Dan ada 2 lampu reflektor yang cukup panjang juga di bagian kanan dan kirinya. Dan secara keseluruhan, tampilan eksterior belakang ini juga kelihatan gagah gitu ya. Bodinya itu kotak dan cukup maskulin juga. Untuk kuncinya, dia sudah keyless atau smart key ya. Modelnya kotak kayak gini, tapi cukup elegan tampilannya. Karena ada aksen-aksen chrome di sekitarnya ini ya, keliling. Dan di sini ada tombol lock, unlock, kemudian ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya juga. Lalu ada logo Wuling berwarna chrome di baliknya. Jadi tampilannya cukup elegan walaupun memang kuncinya cukup besar gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ngunci atau mau nutup gitu ya, teman-teman nggak perlu ngeluarin kunci ya. Bisa kita tinggal tekan tombol di sini aja. Spionnya langsung tertutup ya atau terlipat karena sudah auto folding. Dan saat kita unlock atau kita buka kuncinya, dia juga langsung membuka otomatis juga untuk spionnya dan nyala lampu sen. Dan saat kita buka pintunya, yang menarik dari Wuling ini, dia sudah langsung menyala otomatis ya, baik speedometer, kemudian head unit, dan juga kisi-kisi AC-nya, sehingga teman-teman kalau masuk tidak perlu hidupkan mesin lagi ya, tinggal injek rem aja kalau teman-teman mau jalan. Untuk door trim depan dari Wuling Action yang tipe EX ini didominasi warna hitam, ada warna coklatnya juga ya, cukup luas juga sampai ke bawah dengan lapisan yang sudah soft touch ya di bagian atas nih. Jadi kalau teman-teman nyender tentunya akan empuk. Ada list warna chrome juga dan armrest ke atasnya juga di finishing warna coklat dengan bahan soft touch juga ya. Lalu ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol power window semuanya sudah all auto, ada tombol central lock dan pengaturan spion termasuk untuk melipat. Door handle-nya di finishing warna satis chrome, lengkap dengan ornamen warna hitam glossy juga di sekitarnya dan warna-warna hitam karbon. Kemudian yang menarik di bagian kacanya ini dia sudah pakai kaca yang sudah double glass ya. Jadi kalau teman-teman di dalam tentunya ini akan memberikan peredaman yang lebih. Di dalamnya akan lebih senyap kalau pakai kaca double glass kayak gini.
Selain itu ada speaker juga atau tweeter di bagian pojok atas. Di bawahnya ada speaker utamanya lagi ya untuk pintu kanan kiri tentunya. Ada 2 cup holder dan door pocketnya cukup besar juga dan cukup panjang gitu ya. Jadi untuk penyimpanan akan cukup lumayan. Kita masuk ke dalam. Dan di dalam nuansa dashboardnya ini memang mirip banget dengan Wuling Darion juga gitu ya. Di finishing warna hitam berpadu warna coklat yang sudah dilapis soft touch juga di bagian tengahnya. Termasuk setirnya juga warna coklat ya. Cuman sedikit beda memang di bagian desain dari kisi-kisi AC-nya ya. Mungkin karena dia basicnya SUV, jadi dibuat dia vertikal ke atas dan lebih kotak gitu ya. Jadi senada dengan unsur SUV-nya. Lalu di bagian bawah ini tidak ada tombol-tombol apapun karena semuanya tombolnya itu nanti ada di head unitnya ya. Dan di paling bawahnya ada pedal gas dan rem saja karena semua Wuling Action itu hanya ada pilihan matic tanpa pilihan manual. Dan untuk bahan joknya ini juga mirip banget yang ada di Wuling Darion ya. Selain dilapis kulit sama, ini juga warnanya coklat gitu ya. Jadi interior itu mirip banget dengan yang ada di Wuling Darion. Dengan ventilated seat juga menariknya ya, dan dia juga dilengkapi dengan airbag untuk jok depannya termasuk di driver, dan pengaturannya dia sudah elektrik ya, dimana untuk di bagian pengaturan drivernya ini ada pengaturan sandarannya, kemudian untuk maju mundurnya ada pengaturan ketinggian joknya juga ya. Jadi ada 6 pengaturan yang sudah elektrik. Untuk setirnya juga mirip banget dengan Wuling Darion ya, modelnya 2 spoke sudah dilapis kulit warna coklat hampir secara keseluruhan. Di bagian tengahnya dilengkapi dengan logo Wuling berwarna chrome, lalu ada lingkaran warna chrome juga dan ada airbag untuk pengemudi ya. Dan di bagian kanan ini ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya, pengaturan volume dan juga untuk pengaturan channel-channelnya ya, lengkap dengan tombol ngangkat telepon dan juga voice command. Serta di kiri ada tombol untuk pengaturan dari AC-nya, bisa dari setir juga. Ada tombol kamera 360 dan juga ada untuk pengaturan MID-nya. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun, sudah bisa maju mundur juga, sudah tilt dan teleskopis secara manual. Di belakang setir sebelah kanannya ini ada saklar-saklar yang cukup padat ya. Ada saklar untuk pengaturan wiper yang sudah auto juga. Lalu pengaturan lampunya juga di sini ya, termasuk lampu sennya itu juga di bagian kanan semuanya. Jadi kalau teman-teman mau ngesen masih aman ya, karena masih posisinya di kanan. Dan di kirinya dia ada saklar-saklar untuk mengaktifkan transmisinya, mulai dari drive gitu ya, tinggal tarik ke bawah, atau R tinggal dorong ke atas. Atau kalau teman-teman mau parkir, itu tinggal pencet tombol yang di bagian ujungnya aja. Selain itu, kalau teman-teman tarik 2 ke bawah, itu teman-teman bisa mengaktifkan adaptive cruise control-nya juga. Dan untuk speedometernya, teman-teman bisa lihat ya, dia juga sudah layar digital full LCD 8,8 in. Jadi fitur-fiturnya lengkap, bahkan ada TPMS-nya juga, pintu yang terbuka juga ada indikatornya gitu ya, kilometer, kemudian juga indikator-indikator lain seperti eco indikatornya juga. Kemudian kalau teman-teman aktifkan drive mode-nya juga gitu ya, tentunya akan kelihatan di sini ya, mulai normal atau standar, sport gitu ya, custom gitu, semuanya akan kelihatan di bagian speedometernya semuanya ya. Jadi sudah cukup modern. Begitu pula dengan layar head unit audionya juga sudah touchscreen ya, lebih besar 12,8 in, dan modelnya juga framenya itu minimalis gitu ya, sudah floating seperti ini dengan fitur-fitur yang tentunya juga cukup lengkap, mulai dari AC-nya gitu ya, baik untuk pengaturan kipas, kemudian pengaturan suhunya, arah semburannya bisa badan ke kaki juga, untuk rear defogger dan front defogger, rotasi udaranya dari luar ke dalam atau berotasi di dalam, semuanya ada semuanya. Bahkan juga bisa diaktifkan untuk ventilated seat-nya juga nih, supaya di kursi depannya juga keluar hembusan AC juga, pendingin juga gitu ya. Lalu di sini juga banyak-banyak fitur lagi, mulai dari Android Auto, Apple CarPlay, setting kendaraan juga, lalu juga ada Bluetooth musik, ada kamera 360, bahkan di bawahnya itu juga transparan gitu ya. Artinya kameranya sebenarnya bukan 360 tapi 540, dan ini juga gambarnya cukup bening, jernih karena sudah Full HD juga. Jadi benar-benar lengkap. Selain itu juga ada fitur perintah suara yang bisa tinggal tekan di bagian setir aja ya, sebelah kanan. Buka jendela. Jendelanya langsung dibukain. Tutup jendela. Langsung ditutup juga kita perintah ya. Kemudian teman-teman juga bisa perintah yang lain, seperti misalkan teman-teman pengen ngatur AC, gedein AC atau ngecilin AC, teman-teman pengen nyetel radio, kemudian nyetel musik, atau misalkan teman-teman pengen diarahkan ke maps gitu, langsung mau kemana gitu juga bisa ya. Dan teman-teman kalau mau buka sunroof pun juga bisa. Jadi
teman-teman akan serasa punya asisten ya dengan head unit yang sudah secanggih ini ya. Lalu di belakang head unit audio ini ada kayak tempat untuk naruh speaker ya, tapi ini kosong karena speakernya itu totalnya hanya ada 6 ya, 4 di depan dan 2 di belakang. Kemudian ada lapisan soft touch tadi di bagian tengah ya sampai ke kiri, lengkap dengan airbag juga. Untuk sisi AC-nya juga modelnya vertikal ke atas ya, di finishing warna hitam glossy. Lalu di bawah ini dia juga ada laci penyimpanan ya, ini cukup besar. Di tengahnya ada blower AC-nya, ini juga kelihatan elegan di finishing warna hitam glossy, lengkap dengan list-list warna chrome-nya. Dan di bagian bawahnya juga kelihatan clean gitu ya, bersih, tombolnya sedikit, yaitu tombol fisik untuk pengaturan dari AC-nya juga ya, di kanan kiri. Kemudian juga ada tombol untuk lampu hazard di bagian tengahnya. Lalu di sini ada tempat untuk naruh handphone lengkap dengan wireless charger, hanya satu ya di bagian kiri aja. Ada tempat penyimpanan juga di belakangnya dengan list warna chrome. Dan menariknya klaster tengahnya ini sudah soft touch juga gitu ya, warna coklat. Selain dia kelihatan elegan, tapi juga ini empuk gitu. Jadi kalau lutut kita nyender ke sini itu nggak keras gitu, nggak sakit gitu ya, karena sudah soft touch sampai di belakang. Ada cup holder juga di sini, ada 2, ada tempat penyimpanan juga ya dengan aksen-aksen warna chrome juga. Dan di bagian belakang dia juga ada konsol box yang cukup tinggi dan tentunya juga sudah dilapis soft touch ya. Dan kalau dibuka ini boxnya juga lumayan ya, walaupun nggak terlalu besar tapi cukup sedang. Dan di dalamnya dia juga mendapatkan 2 colokan model Type A, Type C, dan ada power outlet juga. Lalu di bagian samping sini dia juga masih ada tempat penyimpanan terbuka walaupun tidak ada colokan-colokan gitu ya. Jadi colokannya memang di dalam konsol box gitu ya. Tapi ini bisa untuk naruh dompet atau tas-tas kecil juga masih bisa. Kemudian di bagian atas dari kiri, di atas penumpang depan ada pegangan tangan retract. Kemudian untuk sun visornya ada 2 cukup lebar ya. Dan ini ada kaca yang bisa dibuka tutup. Ini juga lebar banget ya. Bahkan dilengkapi dengan lampu tambahan ini, kanan kiri semuanya ada. Dan di bagian tengahnya spion dalamnya standar. Lampu kabinnya menarik ya, karena sudah LED ada 2 juga kanan kiri. Dan di sini dia juga ada tombol-tombol fisik untuk buka panoramik dan juga sunroofnya. Kita buka panoramiknya ya, sekali tekan aja. Nah ini langsung terbuka, nanti dia akan berhenti di tengah gitu ya, nggak langsung terbuka full. Tapi teman-teman tinggal pencet sekali lagi, dia akan terbuka langsung sampai ke belakang. Dan di sini depannya juga bisa dibuka, artinya ada sunroofnya juga ya. Kita buka tombol yang di tengah, dia akan terbuka otomatis juga seperti ini ya. Dan ini bukanya cukup besar gitu ya. Sekali pencet, biasanya kan rata-rata mobil dia akan berhenti di tengah dulu. Kalau ini nggak langsung kebuka full gitu ya. Dan untuk orang dewasa keluar ini 2 orang ini juga muat nih. Jadi cocok juga untuk mobil kampanye nih yang kerja di politik. Nah ini mobil yang cukup rekomendasi juga. Dan untuk tutupnya, sekali tekan aja untuk tutup sunroof ya, akan tertutup full langsung kacanya. Jadi cukup praktis, nggak bongkar pasang secara manual. Dan untuk penutupan plafonnya atau panoramiknya itu juga sama. Sekali tekan aja, bahkan dia nanti langsung tertutup full gitu ya. Jadi nggak berhenti di tengah kayak pas buka. Jadi langsung akan tertutup sampai ke depan. Ini salah satu keunggulan juga ya, karena sudah memiliki konsep mobil yang cukup mewah. Itu salah satu tandanya adalah punya sunroof dan panoramik ya. Untuk seatbelt depannya sudah 3 titik penguncian ya. Kanan kiri sudah Pro tensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Dengan headrest di bagian jok juga sudah dilapis kulit ya, dan ini cukup tebal banget. Tentunya juga di finishing warna coklat, dan menarik untuk jok di penumpang depannya ini juga ada ventilated seatnya juga nih. Jadi di area depan ini baik driver atau penumpang depan sudah ada pendingin joknya, lengkap dengan airbag juga di bagian samping. Dan menariknya pengaturan untuk kursi penumpang depan juga sudah elektrik. Walaupun hanya 4 pengaturan ya, baik untuk maju mundur, pengaturan sandarannya aja, tapi setidaknya sudah cukup modern karena sudah elektrik kayak di drivernya juga. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya. Untuk door trim di baris keduanya ini juga mirip kayak Wuling Darion juga ya, dimana didominasi warna hitam. Lalu ada sebagian warna coklat ya yang lebih luas. Dan di bagian atas ini menariknya juga soft touch gitu ya. Jadi kalau teman-teman nyender itu tentunya akan empuk. Dan untuk kacanya juga sama ya, dia double glass juga nih. Jadi peredaman di dalamnya tentunya akan lebih maksimal juga. Dengan lapisan soft touch juga di bagian armrest dan atasnya ini warna coklat. Door handle-nya di finishing warna chrome. Lalu ada ornamen-ornamen warna hitam glossy dan motif-motif karbon. Dan ada tombol power window-nya juga di sini. Lalu ada speaker standar ya untuk pintu kanan kiri. Ada cup holder dan ada door pocket yang cukup lumayan besar juga. Kita masuk ke dalam. Nah sekarang kita berada di interior baris keduanya ya. Di baris kedua ini juga cukup nyaman gitu ya. Ngomongin
mobil SUV, tapi ini cukup lega, bahkan joknya itu empuk dan di tengahnya juga rata gitu ya. Di lutut ini jauh banget dengan jok yang sudah kita mundurin. Di headroomnya juga tinggi ya, dari tinggi saya 167 masih 10 jari lebih. Ada pegangan tangan retract kanan kiri, ada lampu juga ya LED di kanan kirinya, ada blower AC juga di kanan kiri, dan di tengahnya tentunya ada panoramik yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau kita di belakang gini serasa kayak luas gitu ya kalau ada panoramiknya seperti ini, bahkan menyambung sampai di depan. Selain itu juga akan menambah kemewahan atau prestis juga. Lalu di samping kanan kirinya ini seatbeltnya semuanya sudah 3 titik, dan di tengahnya juga 3 titik kalau ada penumpang ya. Headrestnya juga ada 3, semuanya sudah adjustable, warna coklat juga yang ngikutin joknya yang sudah dilapis kulit. Dan di bagian tengah ini juga ada armrest yang kalau teman-teman lagi berdua atau sendiri tentunya akan lebih nyaman, lengkap dengan 2 cup holder. Ada isofix di bagian bawahnya untuk ngikat-ngikat kursi baby, jadinya akan praktis. Di bagian depan juga ada kantong-kantong yang sudah dilapis kulit juga. Dan di tengahnya menariknya juga masih ada pengaturan untuk blower AC belakangnya yang sudah digital, lengkap dengan 2 colokan juga di bawahnya, model Type A, Type C, dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil. Untuk masuk ke interior baris ketiganya, untuk pelipatan joknya ini lebih gampang kalau dari sebelah kiri ya, dan ini juga bener sih harus dari kiri ya kalau naik gitu ya. Dan kalau di kanannya itu kalau dilipat dia hanya bisa ngelipet sandarannya aja, tapi nggak bisa terlipat full. Beda dengan yang kiri, ini sekali jebretan ini akan terlipat full ya sampai ke depan, sehingga akses untuk masuknya ini akan lebih gampang. Kita masuk. Dan di baris ketiganya pun masih cukup oke ya, masih cukup longgar di bagian lutut, apalagi kemiringan sandarannya bisa jauh begini ya. Dan bisa sedikit ditegakin juga bisa gitu ya, bisa diatur, dilengkapi dengan 2 headrest dengan jok yang full kulit juga kayak depannya dengan motif bintik-bintik warna coklat. Sedikit kurang memang ini agak rendah ya menurut saya kalau buat orang dewasa, seandainya agak ditinggiin sedikit aja. Ini sebenarnya cukup enak nih ya, karena joknya empuk dan dia juga cukup luas. Kemudian di kanan kirinya ada cup holder ya, di kanan kiri jadi ada 2. Terus ada blower AC juga di atas, ada lampu penerangan juga sudah LED. Seatbeltnya juga sudah 3 titik ya, ada 2 kanan kiri. Tapi sayangnya tidak ada colokan ya untuk power outlet ataupun colokan model USB, dan tidak ada pegangan tangan gitu ya. Tapi secara off-road sebenarnya masih boleh dibilang masih cukup nyaman gitu ya, dibandingkan beberapa mobil yang mungkin di baris 3 itu, apalagi SUV biasanya bener-bener minim gitu ya, agak ngap gitu ya. Tapi ini sudah cukup oke. Untuk buka bagasinya cukup menarik juga ya, karena sudah power tailgate atau sudah elektrik. Jadi sekali tekan di belakang akan terbuka full. Selain itu juga teman-teman bisa buka tutup bagasi melalui remote aja ya, ada tombolnya di bagian remote. Jadi juga akan praktis juga, bisa jarak jauh jadinya. Ngomongin bagasinya sendiri, ini juga memang nggak terlalu luas, standar kayak mobil 3 baris lainnya. Bisa muat untuk 2 koper cabin atau bisa ditambah tas kecil. Tapi teman-teman masih bisa lipat jok baris ketiganya ya. Lipataannya juga menarik karena bisa setengah, kalau dibutuhkan hanya setengah masih ada penumpang gitu ya. Lalu bisa dilipat dua-duanya juga, dan ini rata dengan lantai gitu ya, jadi tentunya akan mendapatkan bagasi yang cukup maksimal. Selain itu dia juga ada lampu penerangan di kanan kirinya, ini sudah LED warna putih juga. Dan kalau teman-teman buka karpetnya, ini juga masih ada storage yang cukup besar juga ya, cukup panjang, bisa untuk naruh-naruh barang-barang kecil termasuk toolkit, dan mungkin teman-teman bisa taruh sepatu juga di sini supaya lebih rapi ya. Oke, kita tutup. Oke teman-teman, kita langsung cobain berkendara langsung aja ya. Ini adalah first drive kita, yang mana kita akan muterin komplek di Legenda Wisata ini ya. Dan menarik sih, karena ketika kita pakai jalan seperti ini, itu mobilnya benar-benar cukup kedap ya. Karena tadi double glass, ditambah mungkin peredamannya juga cukup bagus. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran dengan mobil ini, kita sarankan untuk langsung test drive aja gitu ya, biar bisa mengetahui seberapa kedapnya. Dan mobilnya ini juga cukup firm banget gitu, jadi cukup stabil, terus nggak kasar gitu ya, kayak mobil-mobil SUV yang sudah ada sebelum-sebelumnya gitu. Jadi memang kerasanya itu benar-benar anteng, suspensinya itu nyaman gitu.
Cuman kita tidak bisa test drive terlalu lama kayaknya gitu ya, karena ini memang mengingat ini adalah first drive kita, belum punya plat yang resmi gitu. Jadi kita mungkin gambarannya aja mobil ini tuh seperti apa gitu. Tapi next mungkin kita akan buat test drive yang lebih panjang. Kita akan bawa tanjakan gitu ya dengan full penumpang kayak test drive kita sebelum-sebelumnya. Jadi untuk mobil di kelas ini ya, dengan spesifikasi yang cukup lengkap tadi, ditambah dengan kenyamanan seperti ini ya dalam berkendaranya, saya rasa sih harusnya mobil ini cukup laku gitu ya. Apalagi kalau harganya mulai dari 300 jutaan gitu ya. Walaupun tipe tertingginya yang X yang kita bongkar kali ini mungkin di angka 400 jutaan ya setidaknya. Ya ini cukup worth it juga gitu ya dengan rasa berkendara seperti ini dengan fitur-fitur yang cukup banyak. Nah itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Wuling Action yang tipe iX yang merupakan tipe terlengkapnya ya. Dimana kalau ngomongin Wuling Action ini ada tipe CE-nya yang mungkin dijual di bawah 400 jutaan atau sekitar 300 jutaan. Tapi untuk yang tipe iX ini mungkin harganya akan di atas 400 jutaan ya. Karena spesifikasinya sangat lengkap. Bahkan dengan harga 400 jutaan pun sebenarnya dia cukup value for money gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil yang sudah ada untuk SUV 7-seater, tentunya mobil ini memiliki keunggulan yang cukup banyak dengan fitur-fitur yang cukup lengkap gitu ya. Nah, buat teman-teman, apakah mobil ini cukup laku nanti di pasaran di Indonesia menurut teman-teman? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum nanti untuk memiliki Wuling Action ini ataupun Wuling tipe-tipenya, teman-teman bisa nanti langsung hubungin Mas Anam, nomornya ada di bawah, bisa langsung di Japri. Kira-kira teman-teman kalau misalkan mau pesan mobil ini bisa dapat kapan gitu ya. Kemudian kalau teman-teman pengen hitungan kredit atau bahkan mau janjian untuk melakukan test drive ya, nyobain dulu mobilnya seperti apa rasa berkendaranya. Nah, nanti teman-teman boleh langsung hubungin Mas Anam, hubungi di nomor yang ada di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber dari Kacamata Diperas. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berusaha di kolom komentar. Saya Diperas pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.